Salam cucu-cucuku yang sedang menanti YouTube BDKA. Hari ini kakek menyampaikan tanda baik atau buruk. Opa mau berbagi tentang bagaimana keturunan yang saleh itu merupakan suatu pertanda baik. Di samping itu tentunya merupakan suatu petunjuk yang membahagiakan bahwa pewaris berkat itu tidak terputus. Itulah Braham Opa yang harus terus didoakan terus agar senantiasa bersandar pada janji kovenannya. Teman-teman, sesaat lagi kita akan merenungkan tentang Hosea yang memerintah kerajaan Israel Utara. Apa yang terjadi? Ayo perhatikan. Halo adik-adik, kita mau berdoa dulu karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang jernih, hati yang Engkau bebaskan dari segala dosa, supaya kami boleh melihat terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan melihat kehidupan Raja Israel yang bernama Hosea. Wah, Pak, itu pasti kelakuannya baik, Pak. Karena namanya Hosea, seperti namanya seorang nabi. Kan ada di dalam Alkitab, Nabi Hosea. Adik-adik, ternyata tidak demikian. Hanya namanya saja yang sama dengan Nabi Hosea, tetapi kelakuannya beda jauh, adik-adik. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa? Pertama, karena Hosea ini ketika dia mau menjadi raja, dia melakukan kudeta. Kudeta? Apa itu, Pak? Kudeta itu merebut kekuasaan dari raja sebelumnya. Bahkan Hosea ini membunuh Pekah bin Remalia, raja Israel sebelumnya, adik-adik. Oh, gitu ya, Pak. Bukan hanya itu. Kehidupan Hosea, Raja Hosea ini juga seperti raja-raja Israel sebelumnya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena dia tidak mau meninggalkan penyembahan kepada berhala, adik-adik. Tetapi memang ada sedikit kebaikan dari Raja Hosea ini. Apakah itu, Pak? Raja Hosea ini tidak memusuhi keturunan Daud. Yang kedua, Raja Hosea ini ada yang menduga bahwa dia mengizinkan orang-orang Israel dari kerajaan utara, kerajaan Israel yang berpusatkan di Samaria itu, untuk beribadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Itu berarti Raja Hosea mengizinkan orang-orang Israel pergi ke kerajaan selatan, ke wilayahnya kerajaan Yehuda. Kalau begitu, apakah itu bisa menghilangkan murka Tuhan, Pak? Tidak, adik-adik. Walaupun dia memiliki kebaikan, tetapi tetap saja melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dosa akan mendatangkan hukuman dan Tuhan akan menghukum orang Israel, dan orang Israel sebagai sebuah kerajaan akan berhenti, tidak akan dipulihkan lagi. Inilah hukuman yang Tuhan berikan. Itu gimana ceritanya, Pak? Adik-adik, ketika Raja Hosea ini menjadi raja, maka ada seorang raja dari Asyur yang bernama Salmaneser. Dia menyerang Israel, menyerang Samaria. Akhirnya Hosea ini tunduk takluk kepada Raja Asyur ini. Karena tunduk, karena takluk, maka Raja Hosea ini harus memberikan upeti kepada Raja Asyur. Namun suatu hari Raja Asyur ini memanggil panglimanya.
Panglimaku, coba kamu ke sini. Siap baginda raja. Ini mengapa ini orang Israel, raja Israel ini tidak memberikan upeti kepada kita? Coba kamu selidiki apa yang sedang terjadi. Baik baginda raja. Kemudian panglima itu melakukan penyelidikan ke Israel. Terus dia mendapatkan hasilnya. Kembalilah dia kepada rajanya, Raja Asyur, Raja Salmaneser ini. Menghadap tuanku raja. Ya, bagaimana penyelidikanmu? Ternyata Raja Israel mengadakan persepakatan dengan Raja Mesir, Raja So yang mulia. Makanya Raja Israel tidak memberikan upeti kepada tuanku raja. Kurang ajar. Kalau begitu, siapkan pasukanmu, gempur Israel. Akhirnya adik-adik, Raja Asyur mengumpulkan pasukannya menjelajah seluruh wilayah Israel. Tetapi ternyata Israel tetap mempunyai pertahanan loh. Raja Asyur ini baru bisa menguasai seluruh kerajaan utara, kerajaan Israel ini setelah mengepung selama 3 tahun. Pada tahun ketiga ini Hosea takluk kepada Raja Asyur kembali. Jadi seluruh pemerintahan berjalan selama 9 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Raja Asyur membawa orang-orang Israel sebagai tawanan dan menempatkan mereka di wilayah-wilayah yang jauh dari Israel. Di manakah itu? Dialah di kota-kota orang Madai. Itu tempat-tempat yang jauh dari Israel. Ini seolah-olah Tuhan membuang mereka dari hadapan Tuhan. Adik-adik, inilah hukuman. Mengapa? Karena orang-orang Israel tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan hanya permukaan saja, hanya sekedar ritual belaka, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh beriman dan menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan membuang mereka. Nah, adik-adik, apakah kalau begitu Tuhan melupakan covenant-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak, adik-adik. Nanti sebagian kecil dari orang-orang Israel ini akan kembali dan mereka akan bersama dengan suku Yehuda menjadi 12 suku Israel yang dipulihkan. Adik-adik, kita belajar apa dari hal ini? Kita belajar bahwa ternyata yang namanya Israel, yang katanya umat Tuhan, tidak semua adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan permukaan luarnya saja. Maka Tuhan menyingkirkan mereka. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan hanya permukaan saja? Oh, setiap minggu saya ke gereja. Oh, setiap minggu saya ikut sekolah minggu. Saya berdoa 3 kali sehari. Saya juga baca Alkitab. Apakah demikian? Kalau itu hanya sekedar ritual kebiasaan belaka, tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia sehingga kita taat kepada Dia, itu berarti ibadah kita hanya ritual belaka. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengasihi kita untuk benar-benar menjadi umat Tuhan. Mari kita membuka hati sehingga Kristus Tuhan kita undang kembali menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami menjadi umat Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang boleh menyerahkan hidup kami untuk mempermuliakan Engkau di dalam ketaatan kami akan firman Tuhan, sehingga tutur kata, tingkah laku, perbuatan, dan angan-angan kami
diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, supaya kami boleh menjadi saksi dan kami boleh menjadi utusan Injil. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seru juga mengikuti BDKA saat teduh, walau kadang mengerikan. Itulah fakta yang harus kita hidupi. Jangan percaya pada nabi palsu yang cuman menubuatkan hal yang menyenangkan. Begitulah, kita harus peka. Tuhan berkata-kata kepada setiap pribadi masing-masing seperti sabdanya terhadap komunitas umat Tuhan di masa lampau. Ternyata penolakan Tuhan terhadap kerajaan utara adalah nubuat tentang penolakan terhadap orang yang tidak mau percaya kepadanya. Berham minta Tuhan berikan iman agar termasuk sisa yang dipilihnya. Teman-teman mau juga kan? Mari bersama Opa dan Berham lanjutkan bagian Alkitab selanjutnya dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23.